Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman nih yang senasib atau punya kebiasaan kayak saya lah, yang kebiasaan nggak perlu ditiru sih sebenarnya. Jadi saya punya mobil karena ya memang saya kerja juga nggak naik mobil, naik jemputan, dan juga jarang pergi-pergi karena saya memang liburnya nggak minggu, sedangkan keluarga minggu, jadi nggak pernah bareng. Nah ini saya punya mobil jarang dipakai ya, jadi akinya itu kadang tekor ya karena jarang dipakai, dan juga saya jarang manasin ya. Dulu pernah ya aki tekor kayak gini mau dipakai, akhirnya saya ke tukang aki kan, di charger kan. Saya tanya ke tukang akinya, "Bang, ini sampai bisa starter butuh berapa jam?" 1 jam mas. Karena waduh lama gitu kan, ya udah tak tinggal dulu, mana jauh lagi ya, 1 jam kemudian saya balik lagi, "Udah belum mas?" Nah dicek sama dia kan, "Oh udah nih," gitu. Ya udah tak bawa pulang gitu. Nah pas tak pasang lagi ternyata nggak kuat di starter, mau dibalikin jauh, nggak dibalikin besok mau dipakai, mau dibalikin ntar katanya tadi udah bisa, ternyata nggak bisa, apa bisa dipercaya gitu kan omongannya. Waduh, mudah pun malah nggak banget lah istilahnya. Nah saya jadi mikir, emang nggak ada apa yang jual mesin alat charger gitu ya. Akhirnya saya cari-cari, nah, alhamdulillah ketemu. Nah ini hari ini juga posisi sama, mobil udah beberapa waktu nggak tak pakai, dan akhirnya akinya juga turun voltasenya, nah nggak bisa di starter. Oke, kita coba, kita lihat ya. Nah ini, nah nih lihat nih, nah ini ya, cuman 11,9. Coba kita starter ya. Nih, nggak kuat di starter. Nah otomatis kita harus charger baterainya ya. Nah sekarang kita charger dulu ya. Nah ini alatnya. Nah ini ada 2 kabel ya, yang satu merah, yang satu hitam. Nah yang merah ini nanti kita jepit di kutub positif baterai, yang hitam di kutub negatif baterai. Nah kita nggak perlu, enaknya pakai ini kita nggak perlu copot baterai dari mobil ya, tinggal kita langsung aja. Nah jangan lupa sediain kabel yang panjang. Ini ya, yang merah kita jepit di positif aki. Pastiin dapat posisi yang jepit kuat ya. Ini jangan cuma nempel doang. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini ada untuk 2 indikator, yaitu untuk voltase dan level baterai, persen, V sama persen. Nah, dan yang di sini adalah untuk level current atau arus yang sedang masuk ke baterai, dan ini tanda full, ini statusnya berapa ampere. Oke, kita colok dulu ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini ya, nah ini ada, dia sekarang 12,7 ya. Jadi dia ngirim voltase ke baterai 12,7. Kenapa? Karena tadi di baterainya masih 11,9, jadi 12,7 masih bisa masuk. Nah nanti seiring baterai itu voltasenya naik, maka dia juga akan naik. Dia sampai 14,5an nanti. Kalau semakin dia full kan voltasenya semakin tinggi. Semakin tinggi voltase, dia juga butuh voltase yang lebih tinggi untuk bisa memaksa si arus listrik itu masuk. Nah ini di sini sekarang arus yang masuk itu sebesar 6,2 ampere. Oke. Jadi nanti ini juga lama-lama akan turun. Kalau voltase lama-lama akan naik, kalau
ampere atau current atau arus listriknya lama-lama akan turun, karena semakin lama mungkin ibarat kata kita masukin sesuatu ke tempat yang lebih penuh itu akan butuh dorongan yang kuat dengan voltase, tapi yang masuk cuma dikit-dikit, nah itu arus. Oke, nah ini level baterainya baru 10%. Oke, jadi enaknya pakai ini, kita nggak perlu charger sampai full ya, walaupun bisa sampai full, tapi kalau perlu secepatnya dipakai nggak perlu full. Yang penting nanti voltase di si baterainya ini sudah di atas 13 ya. Nanti kita lanjut dengan pengecasan menggunakan alternator dari si mobil itu sendiri ya, karena di si alternator itu dia arusnya lebih besar ya, mungkin sampai 10 ampere ya. Kalau ini kan cuma 6 ampere ya maksimal nih. Kalau dari alternator itu bisa 10 ampere tergantung dari tingginya RPM si mobil. Oke, jadi nanti kita coba cas dulu ini sekitar 1 jam. Nah, nanti kita langsung coba starter. Kalau udah bisa kita lanjutin dengan charger menggunakan alternator mobil sekaligus untuk manasin si mobil. Oke, kita tunggu dulu 1 jam. Nah, ini udah hampir 1 jam. Kita lihat udah berapa dia ngisi. Ayo. Nah, ini ya. Nih, udah 65%, 14,1 volt ya. Jadi dia udah ngeluarin 14,1 volt, berarti si baterai ini aktualnya kemungkinan udah di 13 atau 12 volt lah ya. Nah, ini ampernya udah turun dari tadi 6, sekarang udah 5,7 ampere. Oke, sekarang kita coba nyalain. Kalau nanti udah nyala berarti nanti kita lepas dan kita charger akinya lewat alternator sekalian manasin mobil ya. Oke, ayo. Nah, ini nih udah 13,4 ya. Jadi coba kita starter. Nah, lampu charger mati, berarti si alternator udah ngecas. Nah, sekarang kita copot si chargernya. Nah, pertama kita cabut dulu dari stop kontak ya. Baru untuk si jepitan plusnya kita copot, baru yang minus ya. Nah, oke, nah sekarang dengan charger alternator mesin udah berapa sana voltasenya ya. Kalau tadi pakai ini kan misalnya sampai 13 ya. Sekarang kita lihat sampai berapa dia. Nah, ini ya, ini 13,8. Nah, nanti kalau udah misal di 14, stabil di 14, teman-teman bisa udah selesai, berarti ya pengisiannya udah bisa, udah penuh lah istilahnya. Tapi 14 itu dalam kondisi mesin mobil nyala ya. Kalau pengen cepat ya digas-gas. Nanti itu 14 kan. Nah, tuh 14. Sekarang kita biarin dulu sekitar 10 menit, sekalian kita manasin mobil. Alatnya namanya Smart Fast Charger dari Tafware ya. Ini jadi dia itu adaptif baterai. Dia kemampuannya untuk mencharger dari 12 ampere hours sampai 100 ampere hours. Jadi kalau motor itu biasanya di 6 ya, 6 ampere hours. Tapi ini bisa juga untuk motor, karena sering dipinjam teman tetangga untuk ngecas baterai motor. Dan untuk mobil ini saya pakai yang 65 ya, 65 ampere hours. Yang biasanya kalau mobil-mobil sekarang kayak Xenia Avanza itu sekitar 45 kalau nggak salah. Nah, ini jadi bisa untuk mencharger baterai motor ataupun baterai mobil. Nah, ini dari spesifikasinya dia itu maksimal charging current itu 6 ampere ya. Ini 6 ampere.
Itu udah cukup untuk mencharger tadi baterai motor dan baterai mobil. Ada juga ini yang di atas ini yang 10 ampere itu ada, tapi saya belinya yang 6 ampere aja. Jadi lumayan lah ya. Ini udah aku punya sekitar mungkin lebih dari 3 tahun kalau nggak salah. Semenjak dulu baterai mobil ini sering drop karena ada kesalahan sambungan ya. Saya dulu bawa ke bengkel, rapiin kabel, ternyata kok sering tekor gitu. Tak cek ternyata ada kebocoran. Nah, setelah saya cek ternyata salah wiring ya. Akhirnya saya benerin, akhirnya nggak ada kebocoran. Nah, walaupun nggak ada kebocoran, kalau lama nggak dipakai juga lama-lama baterai akan drop juga. Apalagi mobil-mobil sekarang ya, walaupun nggak dipakai pasti masih ada standby seperti central lock, alarm segala macam itu kan masih standby. Jadi sedikit walaupun sedikit tetap menyerap arus dari si aki. Nah, jadi tips aja buat temen-temen nih kalau memang punya kendaraan mobil ataupun motor, meskipun jarang dipakai minimal seminggu sekali dipanasin ya, agar ya baterainya awet lah, nggak ngedrop. Tapi kalau memang sibuk terus ya nggak sempet ya, sedia aja alat charger seperti ini ya. Cerita aja, kemarin temanku punya mobil ya, karena ya memang pekerja, jadi nggak bawa mobil tapi ke PT-nya bawa naik jemputan, jadi jarang pakai mobil ya, kayak saya lah, mungkin sebulan sekali atau gimana. Kabelnya digigitin tikus. Sebenarnya sepele, cuman kabel salah satu sensor gitu ya digigitin. Pas dinyalain kok nggak nyala, error gitu kan. Akhirnya disambung lah si kabel itu, disolder lah gitu. Pas di starter lagi ternyata malah tambah error. Nah, datengin montir malah kena ECU-nya, lumayan 5 juta hilang. Nah, ini pelajaran buat teman-teman kalau punya kendaraan atau mobil terutama ya, apalagi di perumahan kecil kayak saya ini ya, deket got, jadi banyak tikus got naik. Itu pertama sering dipanasin ya, paling nggak ya itu seminggu sekali, agar pertama baterai tidak tekor, yang kedua mencegah tikus bersarang di mesin ya, yang kedua kata teman saya, kok bisa tikus masuk padahal dia parkirnya lebih masuk ya, maksudnya nggak agak jauh dari got gitu ya. Ternyata itu istrinya naruh tempat sampah itu di samping mobil dan tidak ditutup. Nah, akhirnya sisa-sisa makanan itulah yang mengundang si tikus itu untuk datang, dan akhirnya mungkin melihat ada mobil nganggur, banyak celah-celah, dia masuk ke situ gigit kabel, akhirnya 5 juta melayang untuk penggantian ECU. Oke, nah itu tips dari saya. Teman-teman bisa beli ini chargernya saya dulu beli di Tokopedia kalau nggak salah. Nanti coba saya cari-cari lagi linknya, kalau mungkin ketemu saya akan taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa komennya ya, atau pengalamannya teman-teman juga bisa di-share di kolom komentar, atau ada pertanyaan silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.